Drop it. Warga Sumatera Selatan saat ini bisa bernapas lega karena sudah tidak lagi dikhawatirkan dengan kabut asap. Namun kebakaran lahan dan hutan yang diakibatkan oleh musim kemarau menyisakan banyak lahan dan perkebunan yang terbakar. Ansori, Kabid Penanganan Kedaruratan BPBD Sumatera Selatan menjelaskan, total lahan dan kebun yang terbakar selama musim kemarau mencapai 428.356, di mana 50% karhutla terjadi di Kabupaten Ogan Komering Ilir sebanyak 233.546 lahan. Setelah Kabupaten Oki,
Karhutlah terbanyak juga terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 60.561 lahan. Posko tanggap darurat di wilayah Sumsel telah resmi ditutup pada tanggal 30 November yang lalu. Personil yang diterjunkan pun mencapai 3.000 personil yang terdiri dari Mangala Agni, sukarelawan, beserta aparat TNI. Meski posko tanggap darurat telah ditutup, namun posko-posko di lapangan yang merekat tetap melaksanakan tugasnya. Ada total 428 hektar luas kebakaran hutan dan lahan. Itu berdasarkan perhitungan citra satelit. Jadi untuk struktur posko Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi itu secara resmi ditutup untuk terhitung tanggal 30 November sebenarnya. Tapi untuk satuan-satuan di lapangan yang melekat di wilayah kabupaten kota akan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan tugas pokok fungsi dinas masing-masing. Ade Sunandar, PAL TV. Jumlah sampah yang kian menggunung seringkali menyebabkan masyarakat memilih membakar sampah yang mereka hasilkan. Berdasarkan data Susenas Modul Ketahanan Sosial oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 lalu, 7 dari 10 keluarga Indonesia masih mengelola sampah rumah tangga dengan cara dibakar. Cara ini memberikan dampak buruk bagi lingkungan dan bagi warga sekitar. Bahan berbahaya misalnya seringkali ditemukan di antara timbunan sampah dan dapat menyebabkan racun di udara jika dibakar. Apalagi dengan membakar sampah turut berkontribusi bagi pencemaran udara sekitar. Pencemaran akibat pembakaran sampah berkontribusi besar bagi kandungan PM2,5 yang merupakan partikel mikro di udara dan berbahaya bagi kesehatan manusia. Pembakaran sampah ketika sampah itu dibakar tidak hanya menghasilkan PM2,5 tapi ada yang namanya dioksin furan, dan itu berbahaya sekali bagi khususnya pernapasan karena si PM2,5 ini bisa bertravel hingga ratusan kilometer. Ketika kita bakar sampah bisa jadi yang terdampak itu bukan di dekat kita, tapi pada saat nanti itu si PM2,5 jatuhnya di mana kita nggak tahu, tergantung arah anginnya dan kecepatan. Pemerintah sebenarnya telah melarang perilaku membakar sampah karena dampak buruk yang ditimbulkan. Bahkan di beberapa lokasi, aksi membakar sampah justru mengakibatkan terjadinya kebakaran yang menghanguskan rumah penduduk. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, aksi membakar sampah dilarang dan pelanggarnya diancam hukuman denda hingga pidana penjara. Maka dari itu, masyarakat diajak untuk mengelola sampah yang mereka hasilkan dengan bijak, dengan diminimalisir dan dipilah sesuai dengan jenisnya. Karsinogenik itu kan, karena dia menghasilkan zat-zat seperti emisi dioksin dan furan, itu berpotensi menghasilkan penyakit kanker gitu loh ya. Jadi memang bagaimanapun kita harus menghindari hal itu dilakukan gitu loh ya. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak buruk membakar sampah perlu terus dilakukan agar masyarakat bisa lebih peduli dan tidak lagi membakar sampah mereka. Willy Johan, Angga Fridaison, Dai TV.